Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah dengan NIM 2248201147. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas nutrasetikal tentang pengantar kerusakan bahan pangan dan cara pencegahannya. Pendahuluan nutrasetikal. Istilah nutrasetikal mulai diperkenalkan oleh Stephen De Vries, seorang pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine pada tahun 1980-an. Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Secara perkembangan nutrasetikal dimulai ketika pada tahun 1900-an pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Zat kimia tanaman non-nutrif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit. Nutrasetikal di era postgenomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutrasetikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutrasetikal di dalam tubuh. Yang pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi, faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutrasetikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Fitokimia karotenoid. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah, contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Yang ketiga, pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contohnya karoten yang banyak ditemukan adalah beta karoten dan alfa karoten yang dapat diubah menjadi vitamin. Selanjutnya, likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Pertama, likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta karoten. Selanjutnya, 10 kali lebih banyak dari kemampuan betokoferol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan paprika merah. Selanjutnya, lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Yang kedua, zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Yang ketiga, astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit sinar UV. Selanjutnya, terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutrasetikal yaitu: yang pertama, produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan adalah: yang pertama, jenis bahan pangan,
Kedua, kondisi. Klasifikasi bahan pangan. Yang pertama ada bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Dua, bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan itu yang pertama ada pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, suhu dan udara, serta waktu penyimpanan. Selanjutnya jenis kerusakannya, yang pertama kerusakan mikrobiologi, yang kedua kerusakan mekanisme, yang ketiga kerusakan fisik, yang keempat kerusakan biologi. Tanda-tanda dari kerusakan itu yang pertama ada perubahan tekstur, perubahan rasa, dan perubahan aroma. Untuk mencegah kerusakan bahan pangan, pertama itu pengawetan suhu tinggi, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkannya. Beberapa metode yang digunakan adalah ada pemanasan, yang kedua penggalengan, yang ketiga pengukusan atau perebusan. Selanjutnya ada pengawetan kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Yang ketiga pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Bahan kimia yang digunakan adalah asam benzoat, nitrit, dan asam sitrat. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.